kalau misalkan kita lihat ya Mbak, ini bisa dibagi ke dalam dua faktor ya, pertama dari supply side dan juga demand side-nya. Kalau misalkan dari demand side, kita ngelihat secara general apa namanya ekspektasi perekonomian global itu masih cukup tertekan, di mana kalau misalkan kita berpacu pada ekspektasi market terhadap suku bunga The Fed, masih ada kemungkinan kalau suku bunga Amerika Serikat itu akan dibawa naik. Terlebih kalau misalkan dari sisi demand, kita bisa melihat sebagai negara konsumen terbesar yaitu Cina, market tadinya expect ketika adanya pembukaan mobilitas ekonomi kembali nih setelah sekian lama ditutup pas lagi COVID, ternyata Cina nggak menunjukkan adanya percepatan dari recovery yang diharapkan market sebelumnya. Makanya akhirnya itu salah satunya kenapa harga batu bara bisa turun. Tapi di sisi supply side-nya sebenarnya dari produksi dari Indonesia dan juga Australia sudah mulai membanjiri pasar, sehingga ada potensi untuk oversupply. Ditambah lagi kalau misalkan kita lihat balik lagi dari China dan juga India, inventory maupun produksi itu juga meningkat, walaupun impor mereka meningkat juga, tapi at the same time inventory di China dan juga India itu meningkat ke level tertingginya kalau kita compare ke pertengahan tahun lalu ya, di saat negara China dan juga India mengalami energy crisis. Misalkan kita lihat inventory di China sekarang pun tumbuh sekitar 100% dari tahun lalu yang hanya sekitar 250 juta ton, sekarang ada di 500 juta ton. Sementara di Uni Eropa juga sebenarnya harga gas itu sudah mulai kembali nih, yang tahun lalu ada di sekitar 50% kapasitas, sekarang sudah di 75% kapasitas. Jadi ada kombinasi antara faktor oversupply dan juga pelemahan demand seperti itu. Oke, di tengah adanya potensi oversupply dan juga demand yang ternyata belum pulih, utamanya dari China sebagai konsumen terbesar batubara, apakah Anda melihat pelemahan harga batubara ini juga inline atau mencerminkan terkait dengan permintaan batubara sendiri, Pak Hendra? Ya, sama yang disampaikan Pak Sufdi ya. Jadi memang demand juga agak tertekan ya. Kemudian oversupply ya. Dan kalau kita lihat dari data supply, produksi kita per periode terakhir ini kalau kita lihat penerapannya itu bisa diperkirakan bakal mencapai atau bahkan melebihi target ya. Ini udah mengirim sentimen ke market bahwa ini akan oversupply-nya cukup besar. Kemudian demand, kalau kita perhatikan demand di tahun lalu memang masih cukup menguat ya. Ada growth ya dari global seaborne demand di tahun lalu, di tahun-tahun sebelumnya ada terus mengalami peningkatan. Namun kalau kita lihat inventory yang tadi sampaikan juga Pak Suki ya, di China, kemudian di India, ini mereka inventorinya tinggi, sehingga supply dari kita, Australia juga dengan kecenderungan cuaca yang lebih kering saat ini kan supply kita akan menjadi berlebih. Nah ini yang membuat harga terus tertekan dan belum banyak sentimen-sentimen positif, meskipun tadi disampaikan ya ada kecenderungan suhu akan lebih panas sehingga meningkatkan permintaan, tapi kita masih lihat inventory di beberapa negara maju tersebut itu masih cukup tinggi. Oke, di tengah inventory yang cukup tinggi, Pak Hendra, sebetulnya gambaran terkait dengan permintaan ini ada penurunan berapa persen, dan dari China dan juga India sejauh ini gambaran tingkat permintaannya seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat ekspor kita ke Tiongkok dan juga impor Tiongkok per Mei ini sebenarnya cukup bagus sih sebenarnya ya. Cukup bagus kalau kita bandingkan dengan year on year di tahun lalu. Ada kecenderungan ekspor ke Tiongkok ini sudah hampir mencapai 50% di bulan Mei dibandingkan impor Tiongkok ya, dibandingkan dengan tahun lalu. Sehingga kita bisa dengan hitungan sederhana ini perkirakan impor Tiongkok meningkat. Namun yang terjadi adalah ada tren perlambatan karena inventorinya sudah cukup besar ya. Mereka impornya sudah cukup tinggi. Sekarang output produksi mereka cukup tinggi, jadi diperkirakan ya pasar juga sangat paham bahwa impor dari China ke depan ini akan berkurang. Ya. Meskipun data-data per Mei tadi saya sampaikan cukup tinggi, demikian pula ke India, tapi diperkirakan setelah ini mereka akan mulai mengerem karena output produksi mereka tinggi. Sementara supply kita tadi saya sampaikan di awal itu kecenderungannya sangat tinggi ya, bahkan bisa melebihi bisa melebihi target jika ini berjalan terus. Tapi nanti kita lihat kalau harga terus tertekan ini akan bisa berdampak terhadap
produksi nasional kita nantinya. Jadi sangat menarik akan kita lihat nanti ke depannya, apalagi dengan beban-beban kewajiban perusahaan yang semakin tinggi dengan harga semakin tertekan. Nah, ini akan menarik sejauh mana perusahaan-perusahaan bisa melanjutkan nanti tren produksi ini.